Orang itu semakin tinggi, semakin pintar, semakin dalam dan luas wawasannya, biasanya semakin tawadhu. Semakin sadar kalau dirinya ini punya banyak kelemahan. Tapi semakin orang sombong, semakin orang merasa pintar, semakin dia tidak sadar di titik-titik mana dia mungkin salah, di titik-titik mana dia mungkin keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas ulama besar mazhab Maliki, yaitu Imam Malik. Ini tokoh besar yang luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris. Beliau ini lahir di Madinah tahun 712 Masehi dan nanti wafat tahun 796 Masehi. Imam Malik ini berasal dari keluarga terhormat, terpandang. Aslinya leluhurnya dari Yaman, tapi nanti pindah ke Madinah. Kakeknya, ayahnya adalah ulama hadis yang terpandang di Madinah. Sehingga nanti tidak heran Imam Malik ini keahlian utamanya adalah hadis. Beliau nanti nulis kitab yang luar biasa, judulnya Al-Muwatta. Nah, itu bidangnya hadis. Nah, sejak muda memang Imam Malik ini dikenal cerdas, pinter, tekun mencari ilmu, semangat sekali mencari ilmu. Bahkan ada cerita saking semangatnya beliau ini untuk biaya pendidikannya sampai menjual tiang rumahnya. Saya tidak tahu tiangnya seperti apa, tapi ada cerita seperti itu. Nanti beliau berguru pada ulama-ulama besar, khususnya dari kalangan tabi'in ahli hadis. Ya mungkin ada nama-nama, saya sebut saja yang paling tidak teman-teman pernah mendengar. Syekh Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, termasuk juga Imam Ja'far Al-Shadiq dan juga Robi'ah Ar-Ra'yu. Ini nama-nama guru-gurunya ya. Di antara guru-gurunya ya mestinya banyak sekali nama guru-guru beliau. Nah, sejak muda beliau ini sudah dinobatkan sebagai ulama, orang pintar, dan memang sepanjang hidup beliau, pengabdian beliau yang utama ya di ranah pendidikan. Bahkan nanti beliau ini sampai sempat mengajar 4 orang khalifah Abbasiyah, ya waktu mudanya mestinya nih. Jadi mulai Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, juga Al-Ma'mun, ini semuanya pernah jadi muridnya Imam Malik. Ya murid yang teman-teman kenal ya mestinya Imam Syafi'i juga. Bahkan Imam Abu Hanifah juga sempat belajar pada Imam Malik. Oke, Imam Malik ini kabarnya orangnya tampan, tinggi, besar, ganteng. Bahkan ada riwayat beliau ini matanya biru, kayak orang-orang Eropa ya. Bisa dibayangkan gantengnya beliau ini. Nah, Imam Malik ini muridnya banyak, beliau terkenal
sebagai orang yang lembut tapi tegas, orang yang sabar tapi berjiwa besar. Dulu minggu lalu kita cerita bagaimana Imam Abu Hanifah mengalami ujian, dicambuk, dipenjara. Imam Malik juga begitu. Imam Malik ini pernah, jadi ada cerita beliau ini pernah dicambuk oleh gubernur Madinah saat itu, namanya Ja'far. Ja'far ini keponakannya Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Nah, Ja'far ini meminta seluruh penduduk Madinah untuk baiat kepada Khalifah. Nah, Imam Malik yang saat itu usianya masih muda sebenarnya, 25 tahun, Imam Malik ini mengeluarkan pendapat bahwa baiat yang dilandasi keterpaksaan, karena tadi Ja'far ini kan memaksa, hukumnya tidak sah. Dikiaskan dengan tidak sahnya orang cerai karena dipaksa atau terpaksa. Nah, ini Ja'far marah, meminta Imam Malik merevisi fatwanya. Tapi oleh Imam Malik ditolak. Akhirnya Imam Malik dihukum, dicambuk. Dicambuk 70 kali. Nah, berita ini nanti sampai ke Khalifah Al-Mansur. Oleh Khalifah Al-Mansur balik yang dimarahi Ja'far. Karena Al-Mansur ini muridnya Imam Malik. Jadi Ja'far disuruh minta maaf, bahkan nanti Khalifah Al-Mansur minta Imam Malik untuk datang ke Baghdad, ke ibu kota, menjadi tokoh dan jadi penasehatnya. Khalifah juga ngirim uang 3.000 dinar kalau Imam Malik ingin datang ke Baghdad. Tapi oleh Imam Malik undangan ini ditolak, tawaran jabatan ditolak, uangnya dikembalikan. Ya, ceritanya penolakan ini nanti sebenarnya jadi awal lahirnya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini ditulis oleh Imam Malik atas permintaan Khalifah Al-Mansur. Karena Imam Malik tidak mau dibawa ke Baghdad untuk jadi penasehatnya, Khalifah minta Imam Malik untuk mengumpulkan hadis dan membukukan hadis. Awalnya Imam Malik enggan, tapi terus lama-lama permintaan ini dituruti. Dari situ nanti lahir kitab Al-Muwatta. Cuma masa penulisannya panjang. Kabarnya sekitar 40 tahun kitab ini ditulis. Dari masa Al-Mansur sampai nanti baru selesai di era Khalifah Al-Mahdi. Kitab Al-Muwatta ini isinya kabarnya awalnya sekitar 10.000 hadis. Tapi nanti direvisi lagi, diseleksi lagi oleh Imam Malik sehingga tertinggal hanya 1.700-an hadis. Dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahkan nanti ditulis ulang oleh para murid-muridnya sehingga ada banyak versi. Ya, nanti selain Al-Muwatta ada juga kitab-kitab yang lain yang ditulis Imam Malik, misalnya kitab Al-Mutawwanah Al-Kubro, yang ini isinya fatwa-fatwanya Imam Malik terhadap berbagai macam persoalan. Ya, nanti selain kitab yang paling monumental peninggalan Imam Malik mazhab Maliki itu sendiri. Yang ini termasuk salah satu mazhab di kalangan Islam Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Oke, mungkin teman-teman yang belajar filsafat kenal Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus ini menulis kitab bidang fikih judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab Bidayatul Mujtahid ini orientasi madhabnya
adalah mazhab Maliki. Ya mazhab Maliki zaman masih jayanya dia jadi mazhab resmi di Mekah, di Madinah, di Irak, di Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia atau Spanyol, Maroko, dan Sudan. Cuma belakangan yang masih banyak penganut mazhab Maliki ya di Sudan, di Maroko, dan juga di Tunisia. Oke, ya di tempat-tempat yang lain masih ada mungkin beberapa tapi tidak banyak. Seperti di Indonesia ini kan yang paling populer mazhabnya muridnya Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i. Oke, itu teman-teman ya sekilas gambaran tentang seorang Imam Malik. Nanti kita coba jelajahi lagi riwayat hidup beliau, hikmah-hikmah dan contoh-contoh dalam hidup beliau termasuk nasihat-nasihat beliau. Ya meskipun kita belajar tentang imam faqih yang ahli fikih, cuma kita sesuaikan dengan model ngaji kita yang fokus pada hikmah. Untuk pikiran-pikiran dalam bidang fikihnya Imam Malik, ya monggo teman-teman belajar lagi, nyari ustadz, nyari guru yang sesuai. Daripada nanti saya keliru, wong saya bukan ahlinya kalau bidang fikih. Yo, saya tahunya hanya beberapa saja tentang gagasan-gagasan dan wawasan-wawasan fikihnya Imam Malik. Ya Imam Malik ini kalau dalam hal istimbat hukum ada beberapa yang khas yang tidak ada di imam-imam mazhab yang lain. Kalau kemarin Abu Hanifah itu ada beberapa yang khas seperti istihsan, nah Imam Malik juga punya yang khas. Malah di Imam Malik ada catatan saya ada 3 hal yang khas dalam dasar istimbat hukumnya. Jadi yang pertama selalu saja Al-Quran dan Sunnah. Semua mazhab itu pasti rujukan primernya Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah khawatir. Jadi kalau ada yang bilang, kita kan harus langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah ke imam-imam atau ke ulama-ulama. Ya tidak begitu. Imam dan para ulama itu semua juga merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Dan kemungkinan besar mereka lebih mantap, lebih dalam saat menggali Al-Quran dan Sunnah daripada kita sendiri yang langsung membaca Al-Quran dan Sunnah. Siapalah kita, wong membaca Qur'annya saja kadang masih pelegak-peleguk. Jadi mengikuti imam-imam mazhab yang luar biasa ini bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga rujukan primernya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan hampir semua nanti menyatakan kalau pendapatku menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya tinggalkan pendapatku. Nah ini bukti kearifan sekaligus keluasan wawasan mereka. Selain Al-Quran dan Sunnah, nanti sumber yang ketiga, ini yang khas dari Imam Malik adalah ijma' penduduk Madinah, praktek umum masyarakat Madinah. Nah ini khas. Jadi Imam Malik punya pandangan meskipun tidak disepakati oleh imam mazhab yang lain. Penduduk Madinah ini dulunya adalah kotanya Nabi. Maka tradisi-tradisi, amal-amal keagamaan yang dijalankan oleh penduduk Madinah itu adalah amal yang referensinya langsung dari Nabi. Dan karena dia sifatnya tradisi, amal penduduk, makanya istilahnya ijma. Itu berarti disepakati oleh banyak orang. Dan tidak mungkin banyak orang itu keliru. Kalau satu orang bisa keliru. Tapi kalau ijma, kesepakatan penduduk, itu kan berarti dari banyak orang, diriwayatkan oleh banyak orang, diriwayatkan lagi oleh banyak orang. Ya pastinya itu dulunya memang
tradisi yang termasuk sunnah dicontohkan oleh Nabi. Makanya prakteknya penduduk Madinah oleh Imam Malik jadi rujukan dalam istinbat hukum. Jadi kalau dalam Al-Quran tidak ditemukan dalilnya, dalam hadis tidak ditemukan, ya coba dicek amal penduduk Madinah. Nah, itu juga bisa jadi istinbat untuk memutuskan hukum dari penduduk Madinah yang mewarisi tradisi sunnah langsung dari Nabi. Kemudian ada juga dasar istinbat hukum yang khas dari Imam Malik, yaitu fatwa sahabat. Jadi sahabat ini diasumsikan adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Ya istilahnya sahabat, tapi hakikatnya mereka ini adalah murid-murid. Orang-orang yang mendapat tuntunan langsung dari Nabi. Maka fatwanya sahabat oleh Imam Malik dipandang sebagai bagian dari yang bisa dipakai sebagai dasar istinbat hukum. Jadi kaulnya sahabat, pandangannya sahabat itu dianggap lebih kuat, lebih layak untuk dijadikan dasar istinbat hukum dibandingkan nanti sumber yang di bawahnya. Oke, nah ini khas juga Imam Malik. Ya sumber yang di bawahnya nanti ada dua, qiyas sama maslahat. Tapi kalau ada fatwa sahabat, ya fatwa sahabat ini layak dijadikan dasar. Kalau ternyata di Al-Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, praktek amal penduduk Madinah tidak ada, fatwa sahabat juga tidak ditemukan, ya baru boleh melalui qiyas. Ya. Jadi qiyas itu memutuskan secara analogis, memutuskan satu hukum dengan dasar hukum yang lain yang setara, yang mirip. Kemudian kalau qiyas kemarin di Abu Hanifah juga ada, nanti yang paling populer dengan metode qiyasnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Nah, yang khas lagi, tadi kan ada praktek penduduk Madinah, ada fatwa sahabat. Yang khas lagi, yang terakhir menurut saya dari Imam Malik adalah maslahah mursalah. Nah, ini khas, maslahat. Jadi kalau ada perbuatan, amal, tindakan yang Al-Quran atau Sunnah tidak memerintahkan, juga tidak melarang, tapi aktivitas ini membawa maslahat, membawa kebaikan untuk umat. Jadi kalau ditanya, loh aktivitas semacam itu dalilnya mana? Qurannya mana? Hadisnya mana? Tidak ada. Tidak dilarang, juga perintahnya tidak ada. Tapi dia ini membawa maslahat. Nah, maslahat juga oleh Imam Malik boleh. Maslahat ini dijadikan dasar istinbat hukum. Ya nanti yang ingin memperdalam sejauh mana, seperti apa maslahat yang boleh, syarat-syaratnya dan macam-macam, ya monggo belajar fikih. Jadi makanya dalam diskusi-diskusi tentang amal ibadah, tentang perbuatan kita sebagai seorang muslim, itu ternyata para ulama besar fikih itu dasarnya ya macam-macam. Ya memang primernya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan saya bilang minggu lalu, realita situasi ini berkembang dinamis. Sehingga kadang-kadang kalau langsung pada Al-Quran dan Sunnah, kita kesulitan memutuskan dasar hukumnya. Makanya minggu lalu Imam Abu Hanifah ada istihsan. Sekarang Imam Malik ada maslahat. Di Imam Abu Hanifah bahkan ada urf, adat atau tradisi yang tidak
bertentangan tentunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ternyata maslahat bisa jadi pertimbangan hukum. Oh, ini memang Al-Qur'annya tidak ada yang menyebut itu, tapi juga larangannya tidak ada. Tapi maslahatnya untuk umat luar biasa, membuat umat bersatu, membuat umat itu. Kemudian amal ini bisa masuk kategori diperbolehkan kalau dalam fikih. Ini versinya Imam Malik. Oke, jadi makanya teman-teman sebelum menilai kalau dalam bidang fikih, amal perbuatan, amal peribadatan, memang harus ngerti ilmunya. Jangan berfatwa, jangan memvonis hukum siapa saja tentang apa saja kalau kita belum ngerti ilmunya. Bahkan minggu lalu kan Imam Abu Hanifah sampai bilang haram bagi orang yang memakai pendapatku untuk memvonis, untuk menjudgment tanpa tahu argumennya. Oke, jadi ini yang ingin memperdalam fikihnya Imam Malik, monggo dipelajari dari kitab-kitab fikih, rujukan-rujukan yang otoritatif. Malam ini kita belajar hikmahnya hidup dari beliau sesuai versi ngaji kita. Baik, mari kita mulai. Bismillah, kita mulai nggih. Kita belajar kearifan-kearifan seorang Imam Malik. Yang ingin menyiapkan minum dan macam-macam, monggo. Baik, saya awali dari sebuah pernyataan yang luar biasa dari Imam Malik, yaitu sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Boleh jadi aku salah dan boleh jadi pula aku benar. Maka dari itu hendaklah kamu memperhatikan pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu ambillah dia. Dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu tinggalkanlah dia. Nah, ini pernyataan ketawaduan seorang Imam Malik. Sebagaimana kemarin kalimat-kalimat semacam ini juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi memang orang itu semakin tinggi, semakin pintar, semakin dalam dan luas wawasannya, biasanya semakin tawadhu. Semakin sadar kalau dirinya ini punya banyak kelemahan. Orang semakin pintar kan semakin ngerti dia dalam hal apa saja aku tidak ngerti, dalam hal apa saja aku lemah, dalam hal apa saja aku bisa keliru. Tapi semakin orang sombong, semakin orang merasa pintar, semakin dia tidak sadar di titik-titik mana dia mungkin salah, di titik-titik mana dia mungkin keliru. Nah, ini bagi saya pelajaran ini saja sudah luar biasa kalau kita bisa meneladani. Kita hari ini kan ada di peradaban yang saling mengklaim dirinya sebagai yang paling unggul, yang paling benar. Dalam banyak cerita, banyak kasus, hari ini kan kita lihat orang-orang berlomba-lomba ingin menampilkan bahwa akulah dan kelompokkulah yang paling benar. Ini menurut saya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh seperti Imam Malik ini. Paling tidak kita sadar aku ini manusia. Bisa salah, bisa juga benar. Maka, katanya Imam Malik, kalau engkau ingin mengambil pendapatku, jangan cuma mengambil, tapi juga perhatikan pendapatku. Ditelaah dulu, dicek dulu. Kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Kalau tabrakan, menyelisihi,
ya tinggallah. Nah, jadi ini kalau dalam bahasa agama, mbok jangan taklid. Kamu ikut boleh, tapi pahamilah dasarnya, pahamilah dalilnya, argumennya. Kalau ternyata setelah ditelaah kok tabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, yo tinggalkan saja. Tapi kalau cocok, tidak apa-apa kamu ambil terus. Nah, ini pernyataan tawaduk sekaligus pelajaran bagi kita untuk tidak mudah taklid yang membuta. Ikut saja. Oke, ini pelajaran penting yang pertama. Yo ini sederhana sebenarnya. Yo tiap hari kita mendengarkan sih nasihat-nasihat seperti ini, tapi dalam prakteknya kadang-kadang yo meleset. Postingan-postingan kita, komentar-komentar kita di medsos itu kadang-kadang rasanya hanya membenarkan diri sendiri dan orang lain pasti salah. Makanya ini untuk muhasabah, untuk kita introspeksi. Materi-materi seperti yang kita angkat bulan ini sebenarnya materi-materi yang tidak sulit untuk dipahami. Jadi sederhana. Hikmah-hikmahnya hikmah-hikmah yang sederhana. Bahkan sebelum saya ceritakan seperti ini, teman-teman insya Allah sudah tahu. Tapi seringkali kita itu ada jarak antara pengetahuan dengan kesadaran. Sehingga kalau pengetahuan insya Allah teman-teman sudah lengkap, baik semua, tapi pengetahuan yang membuahkan kesadaran untuk menjalankan, ini yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Jadi, yo latihan pelan-pelan. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, sampai dia tumbuh jadi karakter, tidak sekedar insidental. Tidak hanya kolo-kolo tawaduk, kolo-kolo sombong. Ini insidental namanya. Tapi kalau sudah mengakar ketawaduan itu, ya secara otomatis yang keluar juga ketawaduan. Nah, ini butuh latihan, butuh pembiasaan. Seperti yang dilakukan oleh para imam ini. Khususnya Imam Malik.